الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وألهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الكهف الحسين وغياث الكفار المسلكين ومنزل الهادي بعصمة المعتصمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tiada henti memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa
atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang sehingga alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah hingga saat ini kita masih diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah umur untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amanah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai hamba Allah untuk senantiasa, salah satunya adalah bersyukur terhadap berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa syukur yang mudah-mudahan terus kita lantunkan, kita panjatkan, kita ucapkan segala nikmat yang Allah berikan. Menurut Imam An-Nawawi Al-Albani di Sahih dikatakan, tentu saja rasa syukur itu bukan sekedar ucapan alhamdulillah ataupun sujud syukur semata, tetapi kata beliau, asyukru ijra'ul a'dadi wa mardatillahi ta'ala wa ijra'ul amwali fiha. Syukur adalah mengoptimalkan jiwa dan raga kita serta harta kita di dalam jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, selain kita sering-sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi juga memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan berupa kesehatan jasadiah kita, seluruh anggota tubuh kita, harta kita untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikuatkan untuk dimudahkan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kejujuran alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, pada kita semua umatnya bila yaumil akhir. Mudah-mudahan kita tiada bosan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah hadirin semuanya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah, dengan menjalankan segala perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan kita sendiri, tidak ada orang lain, maupun ketika kita ramai-ramai di depan umum. Zahiran wa batinan, baik dalam keadaan kita zahiriyah kita takwa kepada Allah, tetapi juga yang terpenting adalah ruhani kita, jiwa kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taqarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di momen yang mulia ini, di Jumat pertama di bulan di tahun yang baru, tahun Hijriah 1446 Hijriah, Muharram ini adalah salah satu bulan mulia dalam penegakan Islam. Mudah-mudahan tahun baru ini mengingatkan kepada kita untuk memperbaharui iman kita, takwa kita yang selama ini mungkin fluktuatif di dalam kehidupan ini. Momen tahun baru ini adalah refleksi kita untuk ingin mengoptimalkan di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tentu saja ketakwaan yang istiqomah ini menuntut kita untuk senantiasa bisa konsisten terhadap apa yang menjadi keyakinan kita bahwa kita ini adalah hamba Allah yang senantiasa kapanpun dimanapun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi pembukaan ayat yang menceritakan bahwa kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini dalam keadaan muslim yang sejati, kepasrahan yang sejati yang diwujudkan dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hakikat takwa adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bil tanzil wal qana'ah bil qalil wal isti'dad lil yawmir rahim. Kita senantiasa khauf kepada Allah,
takut kepada Allah, tetapi tentu takut kita dengan Allah dengan takut kepada makhluknya berbeda. Kalau kita takut kepada makhluknya kita akan menjauh, tetapi ketika kita khauf kepada Allah, maka kita akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali yang kedua adalah wal amalu tanzih. Kita harus senantiasa mengamalkan apa yang Allah sudah firmankan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan kemudian sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Umat Islam kita yang ingin disebut manusia yang takwa harus senantiasa kedua adalah senantiasa mengamalkan Al-Qur'an dan sunnahnya yang dibimbing oleh para ulama-ulama yang muktabar, mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga adalah ciri takwa itu adalah wal qanaah bil qalil. Kita senantiasa merasa cukup atas pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sifat qanaah itu bukan berarti kemudian kita menjadi pesimistik, tetapi kita menerima ketika kita sudah berikhtiar secara maksimal, ketika kita sudah bekerja berusaha secara keras, tetapi Allah kemudian memberikan rezeki yang sesuai dengan takaran kita, maka kita harus senantiasa menerima apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang terakhir wal isti'dadu yaumil rahim. Kita harus senantiasa siap-siap untuk perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita dimanapun, kapanpun, setiap saat harus merasa siap ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat yang berbahagia ini di momen awal tahun baru Hijriah ini, Khatib ingin mengingatkan tentang yang satu di awal tadi, tentang ciri orang bertakwa, al-khawfu minal jahil. Menurut Imam Al-Ghazali yang mengutip dalam kitabnya Tasyafatul Qulub, mengutip Imam Abu Laith As-Samarqandi mengatakan bahwa yang disebut khauf kepada Allah itu, kita takut kepada Allah itu mempunyai tanda-tanda. Kata beliau, tanda-tanda kita khauf kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada 7. Alamatul khaufillahi ta'ala tadharu fi sab'ati asya'. Tanda-tanda atau alamat kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 7. Yang pertama, awwaluha lisanuhu. Orang yang takut kepada Allah, ciri pertamanya adalah terkait lisannya. Fa yamna'uhu minal kibri wal ghibati wan namimah wa kalamil fudul. Ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah lisannya senantiasa dicegah untuk berkata bohong. Yang kedua adalah wal ghibah, bergunjing. Yang ketiga wan namimah, adu domba. Lisannya suka mengadu domba. Dan yang terakhir wa kalamil fudul, kata-kata yang berlebihan di dalam kehidupan ini. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri pertama lisannya senantiasa dijaga dari kebohongan, dari ghibah, dari adu domba, dari sikap berkata yang berlebih-lebihan di hadapan makhluknya. Wa yaj'alhu mashghulan bi dzikrillah. Tapi sebaliknya orang yang takut kepada Allah itu lisannya senantiasa disibukkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika ba'da salat dianjurkan untuk berdoa, Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Supaya apa? Kita ditolong untuk senantiasa oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk senantiasa kita berzikir kepada Allah, untuk senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bisa terus memperbaiki ibadah-ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatil Qur'an wa mudzakaratul ilmi. Dan orang yang takut kepada Allah, lisannya senantiasa digunakan untuk tilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan juga mudzakarah ilmu. Ini yang terus kita ingatkan kembali. Kalau kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan kita gunakan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita untuk mengkaji keilmuan, dan banyak untuk membaca Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah,
Ciri yang kedua dari seorang yang takut kepada Allah adalah hatinya, qalbuhu fa yukhriju minhu al-adawah wal buhtan wa hasadan. Hatinya orang yang takut kepada Allah senantiasa dikeluarkan dari dalamnya rasa permusuhan di dalam dirinya, terutama rasa permusuhan di antara sesama kita seorang muslim. Al-adawah seringkali kita lihat dalam hati kita. Oleh karena itu, ketika kita ingin disebut orang yang khauf kepada Allah, maka al-adawah, rasa permusuhan ini harus kita keluarkan dari hati kita. Yang kedua adalah wal-buhtan, berdusta di dalam hati kita. Seringkali kita tidak sengaja ataupun disengaja kita mendustai sebuah perkataan kita yang padahal hati kita tahu bahwa itu adalah sebuah kebohongan, meskipun kita mengatakan yang sebaliknya. Yang ketiga adalah wahasadul ikhwan, sifat hasud kepada saudara kita. Ini juga yang kita terus ingat-ingat oleh kita semuanya. Hati kita jangan sampai terkena sifat hasud yang ada pada saudara-saudara kita. Wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Kata beliau, obat dari penyakit hati itu tiada lain tiada bukan adalah ilmu dan amal. Tentu saja yang dilandasi oleh iman kita. Ketika kita punya iman, akidah yang kuat, maka harus dibarengi dengan ilmu yang kuat juga, dibarengi dengan amal yang kuat juga. Tentu terakhir adalah rasa ikhlas kita mengamalkan apa yang ada. Hadirin rahimahullah, yang ketiga adalah ciri orang yang takut kepada Allah adalah nadruhu, yaitu apa? Penglihatannya. Wala yanzuru ilal haram. Ini yang kemudian ingin kita terus ingatkan semuanya, bahwa penglihatan kita ini seringkali tidak bisa kita jaga untuk melihat barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan pandangan kita adalah pandangan yang senantiasa ditujukan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang keempat adalah batnuhu, terkait perutnya, yaitu dia tidak akan pernah memasukkan ke dalam perutnya makanan yang tidak dihalalkan alias makanan yang haram. Karena apa? Memasukkan barang yang haram di perut kita atau juga mungkin di anak-anak kita, keluarga kita, itu adalah sebuah perbuatan dosa besar. Ketika kita mencegah dari makanan-makanan yang haram, ini juga adalah konsep kita bahwa pekerjaan atau apapun yang kita usahakan, apapun yang kita hasilkan dari barang-barang yang diharamkan, jangan sampai kita, terutama hadirin semuanya sebagai kepala keluarga, jangan sampai memberi makan kepada anak istri kita dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri dari kenapa kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu senantiasa menjaga makanan yang masuk ke dalam perut kita, perut anak istri kita, dan perut-perut yang kita nafkahi. Hadirin rahimakumullah, yang kelima adalah wal khamisu yadru, tangannya, wala yamuddu yadruhu ila al-haram bal yamudduha ila ma fihi dha'atullah ta'ala. Tangannya tidak digunakan untuk sesuatu yang haram. Saat ini para bapak semuanya, para hadirin, kita begitu gampangnya nge-share sesuatu, mengirimkan suatu berita, mungkin hoax ataupun permusuhan di antara kita. Kita begitu mudahnya menggunakan tangan kita menjadikan permusuhan di antara kita. Inilah yang harus kita jaga. Selain itu juga tangan kita seringkali juga digunakan untuk mengambil yang bukan hak kita. Dimanapun kita pun posisinya, amanah yang kita dapatkan, baik itu di lingkungan yang terkecil di masyarakat kita, ataupun mendapatkan amanah jabatan di pemerintahan ataupun yang lainnya. Ini juga yang harus kita perhatikan, bahwa Allah melihat kita, Allah senantiasa mengawasi kita. Oleh karena itu, tangan kita harus kita gunakan untuk sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, hadirin rahimakumullah, kalau kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terkait kaki kita, wasabisu qadamu wala yamshi fi ma'siyatillah, maka kaki kita tidak akan pernah
digunakan oleh kita untuk sesuatu yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia akan gunakan kakinya fi ta'atihi wa ridahu. Kakinya akan digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafu min ar-riya wal nifaq. Dan sesuatu yang kemudian ketakutan kita ketika melangkahkan pada hal-hal yang bisa membuat kita riya dan munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yang terakhir, ketika kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir adalah kita senantiasa menjaga ketaatan kita. Fa yaj'alu ta'atu khalisatan li wajhillah. Ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala terus kita usahakan itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita rajin ke masjid bukan karena kita ingin dipandang oleh tetangga kita sebagai orang yang saleh. Ketika kita banyak bersedekah bukan karena orang lain, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketujuh hal tadi, sikap khauf tadi sejatinya adalah sikap ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah kita seringkali mungkin di kantor ataupun yang lainnya takut terhadap atasan kita karena dipasang CCTV. Tetapi seringkali kita kebanyakan dalam hidup ini lupa bahwa CCTV yang maha luar biasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita seringkali lupa bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada manusia, tetapi kita jarang sekali kita merasa takut bahwa kita ini berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tentu saja khauf kita kepada Allah ini bukan berarti kemudian hidup kita jadi pesimis, tapi justru kita harus optimis maksimal dalam kehidupan ini. Karena apa? Kita ingin yang terbaik dalam kehidupan ini. Makanya kemudian kita ingin the first, kita harus yang pertama dalam kebaikan, the best. Kita ingin yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena apa? Kita diawasi oleh Tuhan kita, sehingga kita semuanya ingin kemudian yang terbaik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di akhir khutbah yang singkat ini marilah kita renungkan kita masing-masing fondasi pribadi kita secara individual kita harus kita perbaiki lewat takwa ini, yang insya Allah efeknya pun nanti dimanapun kita berada, baik di lingkungan terdekat maupun dalam jabatan-jabatan strategis, kita akan membawa ketakwaan ini sebagai amanah untuk memperbaiki masyarakat kita, memperbaiki bangsa kita ke depan. Sehingga mudah-mudahan semangat refleksi tahun baru Hijriah ini menjadikan kita semuanya bangkit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kembali kita berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus Kabupaten Bandung Barat ini menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمرته عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه
سبيلك. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت بنا إيمانهم، وأنزل السكينة على قلوبهم، ووحد صفوفهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وقتل والأنفاس وسائر بلدان المسلمين عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. بالصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Semua waktu sofnya dirapatkan di usia yang masih kosong, maka dari situ berdiri. Sulit. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. يا رب إياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم.
اللهم صل على نبينا واشهد على نبينا وخيرنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعم حمد الوالي على ويبادي نزيلا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر لنا ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم اللهم صل على نبينا وسلم وصحبه ومثل عباد سيدنا ومولانا محمد المختار ومن أصحابه الكرام ومن اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤتينا من الأول والآفات وتقضي لنا من جميع الحاجات وتغفر لنا بالسيئات وترفع لنا عندك على الدرجات وتبلغنا بالقصر والخيرات من الخيرات في الحياة والممات اللهم صل سلاما كاملا وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الذي ترحمه المطر وتنطلق منه هذا الرقاب الحوادث وخلاف الرقائب وحسن الخاتم واستغفر الله الكريم على وصحبه في كل حق ونفس مع ذلك كل معقول له اللهم صل على سيدنا محمد سلاما تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنقلب بها السبب يسرع وعلى اله وصحبه ومن اليه السبب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه النار وارزقنا الجنه مع الله العزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلهي لا أشرك بك ولا وكفى قبل توبة ربي فإنك غفر ذنب عظيم إلهي لا أشرك بك ولا وكفى قبل توبة ربي إلهي لا أشرك